saya tertarik ya. Tadi kan Dr. Ahmad bilang ke sini meninggalkan 10 pasien katakanlah begitu atau lebih. Karena ini 2 hari, 2,5 lah ya. Itu artinya kan kalau kita mau hitung-hitungan uang, materi, itu kan ada kerugian. Sekian waktu kehilangan lah. Nah, saya ini kan Ketua Komite Mata Nasional. Saya kadang dengan teman-teman Persatuan Dokter Mata Indonesia. Saya bertemu dengan orang-orang hebat. Saya menganggapnya mereka itu malaikat karena mau meninggalkan pekerjaan yang meninggalkan income untuk tidur lesehan di bawah-bawah, datang ke pelosok gratis, nggak mau dibayar, makan apa adanya. Tapi operasinya masif sekali. Nah, tapi saya juga bertemu dengan sejumlah orang dokter mata yang nggak mau mendukung dan bahkan mempersoalkan. Mereka selalu bilang, wah ini dapur saya terganggu nih kalau kalian bikin baksos di tempat saya. Saya bingung karena menurut saya yang kita bantu kan orang miskin ini yang sampai mati pun tidak akan pernah datang ke ruang praktek dia dengan biaya sebegitu besarnya. Datang dari pulau-pulau, daerah-daerah terpencil. Jadi saya bilang harusnya nggak usah takut karena kalaupun nggak ada kami yang intervensi, mereka nggak akan pernah datang ke dokter. Kenapa harus takut? Nah, sekarang soal nilai, kembali ke Dr. Ahmad. Kenapa dokter sudah cerita sedikit, tapi ini sekarang mau nilai yang diwariskan apakah dari orang tua atau itu tumbuh dalam diri dokter setelah perjalanan hidup. Mengapa dokter tetap menganggap bahwa 10 pasien dengan jumlah uang sekian itu kalah berharga dengan 60 atau 70 besok bidan-bidan yang justru dokter mengeluarkan mengorbankan waktu, energi, bahkan duit untuk bisa datang ke sini. Coba ceritakan soal nilai itu. Baik. Jadi kalau karena saya ini kan seorang dokter mendengarkan sesuatu seminar-seminar besar kan saya selalu hadir gitu kan. Kan kita selalu ya dicekokin periksa hamil yang betul, yang ini betul, nanti jadinya gini, nanti bahayanya ini, dan segala macam kayak gitu. Itu kan ilmu kan, gitu. Begitu dijalanin, kan saya nanya sama mereka, Prof gimana menjalankannya kayak gitu. Yang udah dijalanin ada di mana gitu kan? Kan nggak ada. Gimana jalanin? Oke, jalanin sendiri boleh nggak? Saya jalanin sendiri gitu ya, jalanin sendiri dengan segala tingkat kesulitannya gitu ya. Terus dan memang susah kan ya. Jadi yang namanya merubah orang cara berpikir itu kan susah gitu. Apalagi belakangan ini ya. Oh itu data pribadi, nggak boleh ini, nggak boleh itu privacy dan segala macam. Sementara ilmunya bilang harus dimonitoring. Kan susah dong, ini harusnya kerjaan sebuah negara dong. Ya negaranya dong yang mengharuskan ini di monitoring kayak gitu. Kalau ini dilakukan, early detection terjadi. Kalau early detection penyakit aja yang terjadi, maka saving rupiahnya sekian banyak itu bisa terjadi. Ya misal aja, kalau anemia, HB di bawah 10 lah segala macam. Kemungkinan penyakit non-communicable disease atau penyakit tidak menular lebih tinggi. Kayak misalnya schizofren, asma, hipertensi, dan segala macam itu akan turun semuanya. Gitu. Itu kan kalau BPJS yang mau menghitung sekarang harusnya dia bayar ke saya dong untuk invoice ngegantiin ini. Beban. Iya dong kayak gitu ya. Iya besar itu. Besar sekali coba. Itu kan early detection penyakit. Coba bayangin, early detection potensi. Nah, saya udah punya pasien-pasien saya yang umur 3 tahun, Dr. Ahmad perhatiin deh, dia udah bisa main drum. 3 tahun main drum. Saya datang tuh ke rumahnya, saya bener itu anak lagi main drum itu sekarang. Kan sekarang YouTube atau apapun bisa di itu ya. Saya ngomong gini, boleh nggak anak ini nanti sekolahnya di New Orleans saja, saya bilang kayak gitu kan, berarti dia saving energi betul kan, gak usah lewatin SMP, SMA yang rutin, dia langsung aja bypassin gitu, udah gitu. Nah sekarang saya lagi punya hal yang luar biasa nih Bang Andi. Apa itu? Saya punya pasien yang saya kenal sampai sekarang udah 12 tahun.
cita-citanya mau jadi astronot. Wis. IQ-nya 149. Terakhir ketemu tahun lalu saya tanya, masih mau jadi astronot kah? Dia liatin loh roket yang udah dia buat, yang bisa terbang. Dia udah buat kayak gitu. Ibunya tukang serabi. Hah? Ibu tukang serabi gitu ya. Saya ngomong gini, ini anak SMA-nya nanti di Amerika aja, biar dekat ke NASA. Saya bilang gitu. Dari mana uangnya, Dok? Percaya aja saya. Nah, ini saya percaya ini pula. Kalau kita berbuat sesuatu, buat kebajikan, saya baca di situ jangan ditunda, walaupun sekecil apapun kebajikan itu. Setuju banget saya. Saya mempercayainya alam semesta akan merespon. Itu nilai nggak, Bang Andi? Nilai. Ya, kayak gitu. Jadi bapak saya bilang gini, saya panggilannya kan Ai gitu ya. Ai, ide kamu tuh sederhana, bikin orang sehat gitu. Tapi melibatkan banyak orang, dia bilang gitu. Ini gak, susah kamu, nggak bisa kamu di rumah sakit gitu. Bapak saya salah satu pendiri Hermina Group gitu ya. Nggak bisa ini dalam sebuah rumah sakit, kamu bikin sendiri aja deh. Gitu, jadi saya suruh bikin sendiri. Jadi baru mulai dari sebuah klinik, kalau siapa tahu gandeng sini, siapa tahu ini, siapa tahu itu. Nah itu, jadi luar biasa nih pengalamannya ini Bang Andi. Gitu. By the way, sekarang saya lagi ya kira-kira ya. Bang Andi, ini kalau lagi lah gitu ya. Kalau Bang Andi dapat kesempatan, ibu bapaknya Bang Andi masih ada nih. Bang Andi mau ngomong apa kira-kira? Udah sukses ini, udah seperti ini kayak gitu. Iya. Dulu termasuk saya yang kecewa pada orang tua. Ya, ketika ada kemarahan juga ketika saya kecil itu kan nggak diurus dengan baik. Nggak diurus dengan baik. Dulu karena saya tidak tahu, saya bilang kenapa anak-anak lain diantar oleh ibunya atau bapaknya ke sekolah. Saya jalan kaki sendiri ya. Kenapa anak-anak lain baju seragamnya dicuci oleh orang tuanya? Kenapa saya harus mencuci sendiri, menyetrika sendiri, menyiapkan sepatu sendiri, menghadapi kesulitan sendiri? Karena ketika berantem sama teman-teman lain bisa ajak orang tuanya untuk berantem dengan saya atau marahin saya nggak punya. Saya selalu lari ke bawah kolong, sembunyi ketakutan. Sehingga saya marah, kenapa orang tua saya tidak sama seperti orang tua yang lain. Nah, begitu juga bapak saya, kenapa dia meninggalkan kami, kenapa kemudian dalam kondisi ekonomi yang sulit juga baru bertemu dan kesannya dia tidak bisa membahagiakan saya, menyusahkan keluarga dan seterusnya. Jadi ada kemarahan seperti itu. Tapi setelah dewasa, saya baru menyadari bahwa orang tua saya itu juga sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan kami. Bahkan dua kakak saya dulu beberapa kali harus masuk asrama karena gratis gitu loh. Asrama itu untuk anak-anak yang kurang mampu. Nah, jadi kalau saya bertemu sama mereka, saya malah mau minta maaf bahwa apa yang pernah saya pikirkan tentang mereka saya seharusnya tidak marah, karena memang begitulah kondisinya. Dan justru mungkin karena itu saya digembleng untuk bisa punya kemampuan daya tahan ya. Kemudian saya juga diajarkan untuk menderita, menghadapi semuanya sendiri, dan itu ternyata tempaan yang membuat ya mungkin saya bisa seperti sekarang. Kalau tidak mungkin juga saya tidak bisa seperti sekarang. Cuma terlambat. Karena saya baru menyadari itu kan ketika orang tua sudah tidak ada. Ketika saya bisa melampaui masa-masa sulit, ketika saya sudah relatif secara ekonomi berhasil, justru orang tua saya tidak merasakan itu. Jadi itu juga menjadi penyesalan. Jadi kalau saya mau bilang, ya saya minta maaf kepada mereka karena dulu saya tidak tahu, saya pernah marah sama ibu saya pernah marah sama ayah saya. Nah, sekarang mungkin saya berterima kasih. Apapun juga mereka sudah melakukan yang terbaik buat anak-anaknya. Dan kemudian kalaupun penyesalan karena mereka tidak menikmati apa yang saya bisa
buat saat ini dengan segala macam kegiatan-kegiatan pemberdayaan, pasti mereka akan bangga sama saya, tapi terlambat. Karena itu saya selalu ingatkan siapapun juga, anak-anak di manapun mereka berada, kalau mereka masih punya orang tua, cintai orang tuamu, tunjukkan cintamu pada mereka, karena ketika mereka tidak ada, kalaupun ada penyesalan, nggak akan bisa kita sampaikan lagi. Kalaupun kita membayar penyesalan itu dengan menangis di atas pusara mereka sampai banjir air mata, nggak ada gunanya lagi. Kalaupun kita mau tabur segunung bunga di atas pusara mereka, nggak ada artinya lagi. Jadi jangan berantem sama orang tua, jangan marah pada mereka, cintai mereka, dan kalau cinta itu tunjukkan cintamu. Jangan take it for granted bahwa orang tuamu akan ada selama-lamanya, bilang nanti aja. Toh orang tua aku tahu aku mencintai mereka. Enggak. Lakukan sekarang. Karena itu saya sama anak-anak setiap kali bertemu, kami berpelukan. Sama istri bertemu berpelukan, berpisah pun kita berpelukan, sampai bilang I love you. Kenapa? Kita nggak tahu apakah itu akhir dari pertemuan kita hari itu, apakah orang-orang yang kita cintai hari itu kemudian harus pergi selama-lamanya. Paling nggak kita nggak ada penyesalan. Saya ada penyesalan karena saya sama ayah itu kan bersahabat kami. Dalam kemiskinan kami bersahabat. Nah kemudian satu hari di tengah persahabatan itu saya ingin nonton tinju, dilarang oleh ayah. Waktu itu ibu saya sudah mau datang ke Jayapura mau rekonsiliasi. Nah saya marah waktu itu sama ayah saya, kenapa saya tidak diperbolehkan nonton tinju. Dan saya ngeyel gitu, bersikeras untuk nonton. Dan ketika ayah saya bilang, tidak, kamu tinggal di rumah, jaga ibumu. Saya bilang, enggak, saya pergi. Saya bilang sama ibu saya nggak peduli, saya jalan. Nah waktu saya jalan itu, ibu saya teriak dan ayah saya jatuh. Jatuh, nggak bisa ngomong lagi, hanya kami bertatap mata. Pergi selama-lamanya. Ya, jadi saya bilang ke siapapun juga, kalau kamu masih punya orang tua, mau satu, mau dua, tunjukkan cintamu. Gak ada artinya kamu berantem. Gak ada orang tua yang tidak mencintai anak-anaknya. Walaupun ada yang bilang, kenapa orang tua aku jahat sama aku? Kenapa orang tua aku membuang aku, meninggalkan aku, membiarkan aku diadopsi? Pasti ada pertimbangan. Mereka ingin anaknya bahagia, cuma mereka tidak punya kemampuan untuk membahagiakan. Kadang cara orang tua, mereka pura-pura keras, pura-pura kasar supaya anak itu pergi dan mendapatkan kehidupan lain yang lebih baik. Mungkin itu juga. Jadi saya berharap kalau saya bertemu orang tua, saya minta maaf. Baik, luar biasa ini. Jangan semua ditanya lagi, nanti cerita. nangis ini. Iya, terkonfirmasi untuk saya sebuah cerita yang luar biasa ini. Per hari ini, dengan segala kerendahan hati, saya mau menjadi salah satu panglima perang dari Andi F. Noya. Anda sudah jadi panglima perang untuk diri Anda sendiri. Dengan saya dengar banyak cerita, kedermawanan Anda, keinginan berbuat baik, peduli pada sesama. Jadi menurut saya sih sebenarnya apa ya, orang baik akan ketemu orang baik akan merasa menjadi bagian dari kelompok itu. Jadi mungkin kalau bisa ini sekarang kita bisa bersama-sama melakukan hal baik dalam hidup kita kan. Yeah. Anda dengan kemampuan Anda, keterampilan Anda, ya, rela datang ke sini, nggak dibayar, malah mengeluarkan uang untuk macam-macam. Nah, sementara saya ada di sini, ya saya punya fasilitas ini, saya bisa menggerakkan orang untuk datang ke sini. Jadi mungkin ini sinergi kebaikan, jadi kolaborasi kebaikan. Karena kita dua mungkin ditakdirkan untuk menjadi jembatan kebaikan. Begitu, Dok. Fantastik. Sekali lagi, Dr. Ahmad Mediana di AMS TV Channel dengan Andi F. Noya. Like and subscribe.